Bismillahirrahmanirrahim. Maka masjid itu bagusnya seperti kereta. Seperti kereta api, Pak. Walaupun gonta-ganti penumpangnya, tapi tetap rutenya sama. Tidak berubah. Penumpang ganti, rutenya tetap. Jangan seperti taksi. Rutenya ditentukan oleh penumpang. Pengurus ganti, rutenya ganti. Pengurus ganti, rute ganti. Sampai semuanya diganti, Pak. Para khotib segala macam juga ganti. Nah, ini tidak mencerminkan adanya kesatuan persatuan di masjid. Maka mari hadirin rahimakumullah, benar-benar jadikan masjid ini sebagai sarana untuk mempersatukan umat. Tidak sebaliknya. Hadirin rahimakumullah, masjid dari kata sajadah. Artinya tempat sujud. Isi makan, Pak, masjid itu. Tempat sujud. Jadi masjid itu bukan bangunan. Tapi masjid itu tempat sujud. Walaupun tidak ada bangunannya. Makanya waktu Nabi Isra atau diisrokan dan dimi'rajkan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa sudah ada masjidil haram saat itu, Pak? Bangunan masjidil haram sudah ada apa belum? Belum. Masjid Aqsa pun apalagi? Belum ada bangunannya, Pak. Tapi Al-Quran sudah mengatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksud masjidil haram, tempat sujud yang dimuliakan. Tempat sujud yang dimuliakan yang ada di kota Makkah. Peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke Ismail sampai Nabi Muhammad. Bangunan masjidnya belum ada. Yang ada memang Ka'bah. Ka'bah juga cuma gitu doang, Pak. Tapi Al-Quran sudah mengatakan minal masjidil haram. Masjidil Aqsa juga demikian. Masjidil Haram didirikan, dibangun itu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fathul Makkah. Fathul Makkah itu tahun ke-8 Hijriah. Baru ada tuh didirikan Masjidil Haram. Secara fisiknya. Zaman dulu katanya sudah ada. Sejak Ibrahim lebih kurang 2000 tahun sebelum Masehi. Tetapi bangunannya ya mungkin cuma begitu saja, tembok Ka'bah saja. Masjidil Aqsa belum ada bangunannya zaman Rasulullah. Yang mendirikan pertama zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mendirikannya. Jadi masjid itu adalah tempat sujud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Masjidil Aqsa tempat sujud di Palestina. Ya, adanya di Palestina. Ya, tempat sujud para nabi. Karena para nabi Allah mayoritas diutus di Palestina. Atau dari Bani Israel. Tapi mengapa Bani Israel itu begitu membangkang sampai hari ini? Padahal para nabi banyak dilahirkan di sana, banyak bertugas di sana. Mengapa demikian? Allah sudah menentukan begitu, Pak. Tapi orang Bani Israel itu Allah berikan keistimewaan. Apa? Otaknya, Pak. Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Al-Quran, Pak. Jadi kalau Israel menguasai dunia, memang wa anni faddaltukum. Sudah aku unggulkan kalian alal alamin atas segala alam. Amerika aja negara besar tunduk pada Israel. Kita Indonesia apalagi nggak berani melawan Israel, Pak. Kecil negaranya, Pak. Tapi kenapa menguasai dunia? Memang begitu, Pak. Baru nanti akan dihancurkan oleh Allah. Kapan? Wallahu alam, Pak. Tapi sekarang seperti itu, Palestina seperti itu adalah bagian kita untuk berjuang, menegakkan kebenaran dan keadilan. Allah berikan kesempatan, Pak. Kalau hari ini Israel sudah hancur, itu garapan kita hilang.
Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi masjid itu tempat sujud. Karenanya setiap tanah itu adalah masjid. Rasul mengatakan kullu ardin masjidun. Setiap tanah masjid. Cuman kalau kita sedang ibadah, yang dijadikan masjid tanah itu memang ada aturan-aturannya. Jangan kita sholat di kandang binatang. Jangan kita sholat di tempat gereja atau tempat orang yang kafir. Jangan sholat di tempat-tempat yang bernajis. Jangan sholat di jalan raya. Ketabrak, Pak. Ya. Itu ada aturannya. Tapi semua tanah itu, bumi adalah masjid. Untuk kita bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah. Lalu sebenarnya bagaimana? Masjid itu adalah sarana tempat yang paling diistimewakan oleh agama Islam. Tidak ada yang lebih dimuliakan daripada masjid, Pak. Karenanya, mari hadirin rahimakumullah. Ini Masjid Al-Mujahidin ini masjid yang sudah sangat representatif bagi kita. Tempatnya nyaman, ber-AC, ada juga kipasnya, Masya Allah. Masa iya kita meninggalkan masjid? Mari kita isi masjid ini, jangan sampai menjerit minta isi, Pak. Malu, Pak. Jadi Bapak Ibu juga harus malu kalau masjidnya jelek. Tapi alhamdulillah kita bagus masjidnya. Tapi bukan berarti hal tidak perlu diperbaiki. Masih perlu diperbaiki, Pak. Masa iya masjid yang dibangun rame-rame jelek? Rumah yang dibangun oleh biaya sendiri bagus, mentereng, serbaluk. Itu harus malu, Pak, kita. Jadi mestinya idealnya masjid itu bangunan, dari segi bangunannya, tempat yang paling bagus di dalam komunitas umat Islam. Itu masjid. Supaya apa? Umat Islam betah di dalam masjid persis seperti ikan yang dilepaskan ke telaga. Jangan seperti burung disimpan, ditaruh di sangkar. Itu umat Islam masuk ke dalam masjid. Betah. Kalau ikan dimasukkan ke telaga, betah mereka. Ya, berlari-lari, berenang, luar biasa, Pak. Seperti itulah kita umat Islam menyikapi keberadaan masjid kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Hanya saja orang-orang yang meramaikan, memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka itulah yang diharapkan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi yang memakmurkan masjid kita itu adalah kita, bukan orang lain. Beda dengan gereja, Pak. Kalau gereja di suatu tempat, ya, yang meramaikan gereja itu orang jauh. Itu di Indonesia, Pak. Masjid jangan begitu, Pak. Karena yang paling afdol meramaikan masjid adalah komunitas yang ada di sekitar masjid. Karenanya kalau jadi imam di dalam sholat, ya, imam dalam sholat, apalagi sholat fardu, yang paling afdol adalah al-mukimin atau al-mukimun, orang yang bermukim. Makanya kalau saya ditawarin supaya sholat, imam sholat isya, saya persilahkan pada mukimin. Ya, mudah-mudahan nanti sholat tarawih juga al-mukimin, Ustaz sudah siap. Ya. Dalam rangka melaksanakan tadi itu, Pak. Sunnahnya begitu. Nah, hadirin rahimakumullah, lalu apa fungsi masjid ini? Zaman Rasulullah, Bapak dan Ibu, masjid itu banyak sekali digunakan untuk kegiatan umat. Antara lain, masjid tempat ibadah. Jadi di dalam masjid itulah kita sholat, ya, kita zikrullah,
i'tikaf, membaca Al-Quran, dan lain-lain berada di masjid, Pak. Lalu bagaimana wanita, Bu? Wanita boleh datang berjamaah ke masjid. Dan para suami, la tamna'un nisa ilal masjid, kata Rasulullah. Janganlah, hei kalian para suami, melarang istrimu, para wanita, pergi ke masjid. Jangan melarang, Pak. Tapi ibu harus tahu diri, ya Bu. Datang ke masjid, apa yang harus dilakukan? Ibu harus menjaga diri, jangan sampai menimbulkan fitnah. Seperti apa? Ibu kalau pergi ke masjid, jangan bersolek. Ya Bu, ini masa datang ke masjid, pakai bedaknya 7 lapis. Yang kedua, jangan pakai parfum, gak usah Bu. Ibu kalau ke masjid, ke masjidnya campur dengan laki-laki, seperti di kita ini, walaupun ada sekatnya, gak usah pakai parfum Bu. Ya, yang penting ibu tidak bebek, tidak bau badan. Kenapa? Oh, kalau parfum itu Bu, ibu lagi lewat di depan laki-laki, wanginya parfum sampai tercium oleh laki-laki, langsung Bu itu ke ubun-ubun. Tuh. Apalagi ditambah dengan bedak 7 lapis, pakai lipstik dan sebagainya. Ditanya sama anak-anaknya, "Ma, Bu, mau kemana?" "Masjid, Neng." "Mau ke masjid bersolek?" Gak usah bersolek. Ibu pergi ke masjid, hindarkan timbulnya fitnah. Fitnah bagi laki-laki seperti tadi, boleh ke masjid. Kalau ibu datang ke masjid, sholat berjamaah, dapat Bu 27 derajat. Dapat insya Allah. Ya silakan. Apalagi ibu-ibu yang sudah ya usia 50 tahun ke atas, ya. Jangan takut Bu, di sini aman. Ya, nggak ada yang usil laki-laki. Ya, apalagi yang sudah keriput, ya, sudah sedikit bongkok. Kalau ada laki-laki yang godain kayak begitu, sudah nggak normal itu. Yang kedua, zaman Rasulullah masjid itu sebagai pusat pemerintahan. Jadi Rasulullah mengendalikan pemerintahan itu di masjid. Kemudian pusat pendidikan. Memang waktu itu sarana-sarana pendidikan sangat sederhana. Atau mungkin belum ada. Karenanya dipusatkan di masjid. Ada yang namanya taklim, halaqah. Ya, lesehan itu Rasulullah itu dengan para sahabatnya. Tapi tetap intinya kita gunakan masjid sebagai pusat pendidikan. Kalau di kita sekarang itu mungkin ada TPA, ada TK, ada Raudatul Atfal, atau mungkin madrasah, atau mungkin pengajian-pengajian, taklim. Silakan Bapak dan Ibu, jadikan ini sebagai sarana pendidikan utama di dalam masjid. Dalam rangka apa? Mempersatukan umat. Yang berikutnya, pusat sosial. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Jadi masjid sebagai pusat sosial zaman Rasulullah. Karenanya, jadikan oleh kita, masjid ini sebagai sarana sosial. Ini akan saya sampaikan lebih dalam lagi, Pak. Ya, bagaimana? Sebagai sarana pemersatu umat itu, salah satunya adalah sebagai pusat gerakan sosial ada di dalam masjid. Tapi semuanya adalah untuk umat. Bukan untuk kepentingan pribadi. Karenanya misalnya kampanye nggak usah di masjid. Kalau apa? Kampanye untuk partai, kampanye untuk kandidat, ya, atau kampanye untuk caleg, jangan di masjid, Pak. Tapi kalau mengkampanyekan kebaikan, silahkan di masjid. Tapi bukan untuk golongan, bukan untuk perorangan. Untuk umat, untuk kebaikan umat, silahkan. Bahkan bapak-bapak dan saudara-saudara, mungkin ada yang lebih ekstrim lagi. Masjid sebagai pusat pemersatu adalah juga sebagai pusat sarana olahraga. Apa bisa? Masjid sebagai pusat sarana olahraga dan rekreasi.
olahraga dan rekreasi. Tapi tentu hadirin rahimakumullah, olahraganya olahraga yang syar'i. Apa ada olahraga syar'i? Olahraga ya, olahraga untuk kebugaran yang syar'i. Paling tidak yang tidak bertentangan dengan syariat. Memang dicontohkan Rasulullah ada beberapa macam olahraga. Ada olahraga memanah, ada berkuda, ada berenang. Di sini ada kolam renang. Itu juga bagian daripada anjuran Rasulullah. Kolam renang itu juga ya, itu netral. Bisa kolam renang yang syar'i, bisa juga yang maksiat. Tergantung bagaimana kita mempersiapkannya. Ya. Bisa Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kalau dulu di sini saya lihat ada olahraga pingpong. Apa ya? Olahraga pingpong. Kemana itu Pak Jawahir? Masih ada ya? Boleh Pak. Tapi pingpongnya jangan di sini Pak. Sekarang itu masjid luas. Ya, area itu juga area masjid itu Pak. Jadi bisa digunakan untuk olahraga atau mungkin senam dan sebagainya dalam rangka mempersatukan umat. Allah. Inilah kehebatan masjid di dalam agama Islam itu. Kita kalau lihat yang namanya gereja, gereja itu hanya untuk kebaktian, Pak. Masjid tidak seperti gereja, Pak. Sampai olahraga juga ada. Kemudian tempat berkumpul dan bersilaturahim. Ada rapat di masjid, Pak. Untuk mempersatukan umat, Pak. Ya. Dan rekreasi itu misalnya rekreasi religius, Pak. Namanya wisata religi. Banyak sekarang itu, Pak, masjid-masjid menjadi tempat wisata religi. Bagus itu, Pak. Ada orang yang melihatnya dengan mata sebelah. Ya, untuk apa itu Masjid Kubah emas yang datang cuman untuk selfie? Untuk apa itu Al-Jabar hebatkah begitu? Biaya mahal. Orang datang bukan cuma untuk ibadah, tapi untuk selfie di sana. Oh, tidak apa-apa, Pak. Ya. Mereka wisata religi ke sana itu akan mempersatukan umat dalam satu satu arah, satu tujuan kita ke sana. Satu visi dan satu misi umat Islam. Sehingga kita melihat umat Islam betapa luar biasanya, ya, saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, jadikanlah masjid sebagai kegiatan-kegiatan sosial itu. Juga masjid jadikan sebagai sarana bantuan dan kepedulian sosial, Pak. Ada santunan anak-anak yatim, kaum du'afa. Kita lakukan di dalam masjid. Intinya adalah jadikan masjid bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi jadikan sebagai sarana-sarana keagamaan dan sarana sosial.